warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Nah, mungkin kalian semuanya pada kaget kenapa kelas 3 disatukan sama kelas 4. Karena guru kelas 3 tidak bisa masuk karena sakit. Untuk pembelajaran sekarang Ibu di kelas 3 dulu. Di kelas 3 dulu yang akan dibahas oleh Ibu yaitu sekarang mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan energi. Coba siapa yang tahu apa macam-macam energi? Air, angin, api, matahari. Nah, energi yang paling besar di bumi ini apa? Matahari. Nah, nanti kalau kalian setelah selesai belajar, kalian harus dapat menghargai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Dan yang kedua, kalian harus dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, untuk sekarang silakan kalian baca dulu bacaan yang berjudul angin dan udara sebagai sumber energi. Ibu mau ke kelas 4 dulu. Coba baca dulu. Nah, kalau kelas 4 sekarang akan belajar mengenai hubungan antara garis. Apa garis itu? Eksekutif garis itu apa? Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Yang bagaimana kalau garis? Kumaha garis? Seperti panjang itu disebut garis. Nah, garis itu ada garis sejajar, ada garis berpotong. Tapi yang akan dibahas di sini yaitu tentang garis sejajar. Nah, garis ini tadi terbentuk dari kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Contohnya seperti ini. Ini titik-titik berjarak. Titik berjarak yang pertama, yang kedua berdekatan titik-titiknya, yang ketiga berhimpit. Nah, dari titik-titik sekumpulan ini jadilah garis. Jadi yang akan dibahas sekarang yaitu mengenai apa tadi kata Ibu? Hubungan antar garis. Nah, nanti setelah pembelajaran selesai, kalian harus dapat menjelaskan arti hubungan garis. Dan kedua harus dapat menggambar garis. Nah, untuk sekarang silakan kalian diskusikan tentang garis. Silakan diskusikan sama temannya. Ibu mau ke kelas 3 dulu. Sudah membacanya? Apa yang sudah dibaca barusan, apa di dalam bacaan itu? Tentang apa? Air dan udara sebagai energi. Coba apa manfaat air itu? Buat mandi, buat minum, buat apa lagi? Cuci piring. Nah, air ini disebut sumber energi. Dari bacaan di sini, air itu dapat menjadi apa? Sumber energi listrik. Bagaimana caranya? Air di dalam bendungan, airnya mengalir menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik itu yang menjadikan apa? Bendungan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Sehingga ini ada lampu yang disebut apa dari energi air ke energi listrik? Ya, itu energi kinetik. Terus dapat mendorong generator menjadi listrik, disebut disingkat menjadi apa? PLTA. Apa singkatan dari PLTA? Pembangkit listrik dari tenaga air. Jadi air itu banyak manfaatnya. Nah, sekarang silahkan dulu diskusikan silahkan diskusikan bersama temannya. Itu mengenai apa? Diskusikan dulu sama temannya.
sudah? Ya, sebelum Ibu periksa hasil diskusinya, silakan ini perhatikan garis. Ini lihat, garis AB sejajar dengan mana? DC. Nah, garis yang berhadapan ini dan titik-titiknya pasti sama. Karena kalau garis misalkan seperti ini, garis ini, walaupun diperpanjang kemana, ini yang ke satu dengan kedua diperpanjang sama, akan bertemu tidak? Tidak. Kalau titiknya yang berhadapan pasti sama. Ngerti? Nah, sekarang coba kelompok 1 jawab diskusinya. Apa yang ditanya? Atau siapa yang bisa ke depan gambarkan? Ke depan gambarkan yang nomor 1. Sama bisa gambarkan. Yang nomor 1 itu garis M dan garis N ditambah sama huruf apa di depan? Yang lainnya lihat. Satu lagi yang garis yang kedua. Ini hasil kamu, coba lihat. Coba lihat, ini kelas 4 lihat ke depan. Lihat, kedua garis ini sama panjang. Terus titik-titiknya yang berhadapan pasti sama. Tapi garis-garis ini misalnya teruskan, akan bertemu tidak? Tidak. Ngerti? Sekarang yang kedua. Yang kedua itu apa? Tadi yang didiskusikannya. Jarak antara A ke B berapa tadi udah dihitung, diukur? Berapa? 3 cm. Nah, garis P sama Q juga pasti sama 3 cm. Karena titik yang berhadapan akan sama besar. Ngerti? Sekarang silakan kerjakan soal latihannya. Udah itunya wawancaranya atau diskusinya? Coba siapa yang bisa ke depan membacakan hasil wawancaranya. Kamu ke depan. Bacakan hasil itu. Hasil barusan kali kamu wawancara. Bacakan ya, dengarkan temannya yang akan membacakan hasil wawancaranya. Sudah tahukah kamu tentang hak dan kewajiban? Tahu? Sudah tahu? Tahu. Apakah hak itu? Ini bacakan hasil kamu apa? Sesuatu yang harus kita terima. Iya betul. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita terima. Yang kedua. Apakah kewajiban itu? Apa kewajiban itu? Sesuatu yang harus dikerjakan secara bagaimana? Secara bertanggung jawab. Terus. Coba kamu sebutkan dua kewajiban kita tentang cara menggunakan energi. Apa di sana? Mematikan keran jika tidak dipakai. Ya betul. Tepuk tangan. Yang ketiga apa? Yang selanjutnya itu belum selesai. Bisakah kamu sebutkan dua hak kita tentang cara menggunakan energi? Bagaimana? Menyalakan kipas saat kepanasan. Ya, menyalakan kipas waktu kepanasan itu merupakan kewajiban. Hak kewajiban itu? Oh, hak yang menyalakan lampu belajar saat belajar itu merupakan hak kalian. Coba siapa lagi? Kelompok
Kelompok mana yang bisa membacakan? Silakan bacakan ke depan. Oh, siapa yang berani ke depan? Dengarkan. Jadi kalian juga mempunyai hak terhadap energi air, terus punya kewajiban juga. Hak itu apa? Tadi hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima. Contohnya tadi hak kalian itu apa? Menyalakan kipas waktu panas. Terus apa lagi? Menyalakan lampu saat belajar. Terus apa lagi? Apalagi memakan makanan yang bagaimana? Sehat. Itu yang mengandung energi. Kalau kewajibannya apa? Kewajiban yang harus dilaksanakan. Ada kewajiban, ada hak. Kewajiban kalian terhadap air bagaimana? Energi air mematikan kalau tidak diperlukan. Mematikan lampu waktu siang. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Ini kelas 4 udah mengerjakan soalnya. Nah, rupanya pembelajaran hari ini kelas 4 sama kelas 3 dicukupkan sekian. Apabila ada kekurangan, Ibu cara menerangkannya, Ibu minta maaf. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.